Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Fauzia, Stambuk A241913035, mahasiswa Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal analisis pembelajaran daring pada motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Palu. Yang pertama adalah latar belakang. Penyebaran virus corona yang terjadi pada tahun 2020 meluas hingga ke hampir 215 negara, termasuk Indonesia sendiri, dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di semua jenjang mengalami perubahan untuk menekan laju penyebaran coronavirus, yaitu dengan melaksanakan proses belajar mengajar secara daring atau jarak jauh. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan akses dan koneksi internet serta mampu secara fleksibel menciptakan interaksi antara pembelajar dengan pembelajar. Pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan platform atau aplikasi seperti Zoom, Schoology, Edmodo, Google Classroom, dan WhatsApp. Di sisi lain, semua pihak menyadari bahwa fisika merupakan ilmu pengetahuan alam yang banyak memerlukan pemahaman konsep yang harus dipelajari oleh setiap siswa. Berdasarkan hasil observasi, siswa mengatakan bahwa mereka tidak nyaman belajar di rumah selama COVID-19. Mereka lebih menyukai ketika melakukan pembelajaran di sekolah karena mereka dapat langsung berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Dari paparan permasalahan yang disampaikan, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring pada Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fisika. Adapun rumusan masalah pada proposal ini dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pembelajaran daring terhadap motivasi dan hasil belajar siswa SMA pada mata pelajaran fisika. Dan tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembelajaran daring terhadap motivasi dan hasil belajar siswa SMA pada mata pelajaran fisika. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Yang kedua ada manfaat praktis. Kemudian batasan istilah. Batasan istilah pada penelitian ini adalah pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa yang dinyatakan dengan bentuk huruf, angka, ataupun kata-kata setelah melalui proses pengajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya ada kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Yang pertama itu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan Nanda Safari mengenai dampak pembelajaran daring terhadap motivasi belajar mahasiswa selama pandemi COVID-19 menyimpulkan bahwa motivasi belajar mahasiswa menunjukkan skor rata-rata presentasi 83,22%. Penelitian yang dilakukan oleh Sundus Nurmaulidina dan Yoga Budi Bakti 2020 mengenai pengaruh media pembelajaran online dalam pemahaman dan minat belajar siswa pada konsep pembelajaran fisika diperoleh 18,8%. Setuju menggunakan media pembelajaran online dan 52,75% tidak setuju menggunakan media pembelajaran online. Kajian pustaka, pembelajaran daring. Definisi dari pembelajaran daring, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan definisi daring merupakan singkatan dari komunikasi dalam jaringan, yaitu cara berkomunikasi yang cara penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan melalui internet. Ciri-ciri pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka secara langsung melalui platform yang tersedia. Selanjutnya, dampak pembelajaran daring. Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan dalam dunia pendidikan tidak berjalan dengan mudah. Motivasi belajar.
Definisi motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Kemudian ada macam-macam inovasi belajar, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya indikator tingkat motivasi belajar pada siswa. Dalam mengetahui tingkat motivasi belajar pada siswa, terdapat beberapa indikator motivasi belajar siswa, meliputi ketekunan dalam belajar, minat ketajaman perhatian dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, mandiri dalam belajar, keinginan berhasil dalam belajar, reward atau pujian penghargaan. Kemudian ada metode penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret. Kemudian selanjutnya lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Palu. Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2021 di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kemudian subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Palu kelas 11 MIPA 1 yang berjumlah 25 orang. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik no probability sampling jenis purposive sampling karena sumber data berasal dari orang yang dianggap paling tahu yaitu guru dan siswa. Jenis dan sumber data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari hasil angket, motivasi belajar siswa, dan dokumentasi nilai. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Kemudian ada prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian itu yang pertama ada tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga itu ada tahap akhir. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket motivasi belajar yang sudah divalidasi oleh validator ahli sebelum digunakan dalam penelitian dan dokumentasi hasil belajar fisika siswa selama mengikuti pembelajaran daring. Kemudian ada instrumen motivasi belajar. Instrumen motivasi belajar diukur dengan menggunakan angket-angket yang digunakan dalam penilaian atau penelitian ini adalah skala Likert dengan skor 1 sangat tidak setuju hingga skor 5 sangat setuju. Seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian ada instrumen hasil belajar. Instrumen hasil belajar terbagi lagi menjadi teknik analisa data. Teknik analisa data terbagi lagi menjadi teknik analisa instrumen dan teknik analisis data deskriptif. Kemudian selanjutnya dari perhitungan di atas maka diperoleh hasil rata-rata presentasi motivasi belajar siswa. Untuk kemudian dari hasil tersebut dimasukkan ke dalam skala motivasi belajar seperti pada tabel di bawah ini. Sedangkan untuk hasil belajar dapat diukur menggunakan skala pengukuran seperti pada tabel di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya tentang proposal penelitian ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.